Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami Figur Husada. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pola rok model Rempel 2 atau model SMP. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat rok model Rempel 2 seperti ini ya teman-teman. Dan di sini sebelum kita mulai membuat pola rok Rempel 2, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan membuat pola badan belakang dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat dulu kertasnya satu kali. Seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk membuat pola rok badan belakang, kita mulai dari pinggiran ini ya teman-teman, bukan dari lipatan ini. Oke. Langkah selanjutnya, seperti biasa kita garis dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang rok. Nah, di sini untuk ukuran panjang rok ada 90 cm. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari angka 3. Angka 3 seperti ini ya teman-teman. Caranya angka 3 ini letakkan pada garis seperti di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita teruskan pengukurannya menuju ke angka 90. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga kita ukur panjang rok. Caranya seperti ini tadi ya teman-teman. Letakkan angka 3 ini pada garis ini seperti ini. Kemudian kita teruskan pengukurannya menuju ke angka 90. Nah, sampai di sini kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan kenapa kita mengukur panjang rok dimulai dari angka 3, karena yang 3 cm ini untuk ukuran ban rok ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Jangan lupa kita garis bawahnya lagi untuk lipatan rok bagian bawah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di tepi ini. Kita garis mulai dari garis paling atas ini menuju ke garis yang paling bawah ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak pinggul. Nah, langsung saja. Caranya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya teman-teman. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai. Dan perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran letak pinggul ini menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Kalau untuk orang dewasa biasanya itu dari garis paling atas turun menuju ke angka 12 cm. Oke, langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 15 cm, lalu kita tandai seperti ini. Nah, di sini nanti kita jahit dari garis paling bawah ini sampai ke tanda yang ini ya teman-teman. Dan dari garis paling atas ini ke tanda yang ini untuk meletakkan resleting ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya ukuran lingkar pinggang dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang ada
72 cm. 72 cm kita bagi 4 sama dengan 18. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 18, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini tambahkan 2 cm untuk kupnat ya teman-teman. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian tambahkan lagi 2 cm untuk pemotongan. Nah, sampai di sini. Dan perlu diperhatikan, ini kan ada 3 tanda ya teman-teman. Tanda yang di tengah ini untuk jahitan dan tanda yang di sini untuk pemotongan ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Rumusnya ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 86 cm. Kita bagi 4 sama dengan 21,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 21,5. Lalu kita tandai seperti ini. Dan tambahkan 2 cm untuk pemotongan ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki. Caranya kita sesuaikan ukuran 1/4 lingkar pinggul ya teman-teman. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke tanda yang ini ada berapa senti? Ada 21,5 ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 21,5, lalu kita tandai seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan 2 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang di tengah-tengah ini ya teman-teman. Dan untuk cara menghubungkannya, kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita garis tanda yang ini untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat. Caranya kita ukur mulai dari garis ini ke garis yang ini ada berapa senti, lalu kita bagi 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada 20 cm. 20 cm kita bagi 2 sama dengan 10. Oke, kita tandai di angka 10 ini. Nah, di sini letak kupnat ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang di tengah-tengah ini kita ke kiri 1 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang ini, tanda yang di tengah-tengah ini kita ke kanan 1 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 7 cm, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang paling kiri ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang paling kanan ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini nanti kita jahit untuk kupnat. Nah, untuk pola rok badan belakang sudah selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita lanjut ke pemotongan ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ini langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola rok badan depan ya teman-teman. Oke. Di sini sebelum kita mulai membuat pola rok badan depan, di sini kertasnya kita lipat dulu ya teman-teman. Kita lipat 1 kali seperti ini. Nah, dan perlu diperhatikan untuk memulai membuat pola rok badan depan, kita mulai dari lipatan ini ya teman-teman. Lipatannya di sini, kemudian pinggirannya di sini.
Oke, sekarang kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita garis dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang rok. Untuk menentukan panjang rok sama seperti pola rok badan belakang ya teman-teman. Di sini ada 90 cm. Oke, caranya sama seperti yang pola rok badan belakang ya teman-teman. Kita letakkan angka 3 ini pada garis di sini. Kemudian kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 90, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Letakkan angka 3 ini pada garis ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 90. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Dan jangan lupa garis di bawahnya untuk lipatan rok bagian bawah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya langsung saja kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 9,5. Lalu kita tandai. Nah, kemudian di bawahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 9,5, lalu kita tandai. Nah, dan perlu diperhatikan, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 9,5 ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Kalau misalnya badannya gede, kita ambil dari lipatan ini menuju ke angka 10 atau 11 cm. Begitu ya teman-teman. Langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar rempel. Kita langsung saja kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 13 cm ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita tandai. Dan perlu diperhatikan untuk mengambil ukuran lebar rempel ini menyesuaikan sisa kain ya teman-teman. Kalau misalnya sisa kainnya tinggal sedikit, kita bisa ambil 10 cm atau 9 cm, begitu ya teman-teman. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Oke, langkah selanjutnya di bawahnya juga seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 13 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini agar mudah dipahami, yang saya garis miring ini untuk rempel ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya ukuran lingkar pinggang dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang ada 72 cm. Kita bagi 4 sama dengan 18 cm. Oke, caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke garis yang ini ya teman-teman. Dan yang ini tidak diukur karena untuk rempel ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke garis ini. Ada 9,5 cm. Oke, angka 9,5 cm ini kita pegang. Lalu kita letakkan di garis yang di sebelahnya ini. Seperti ini. Nah, setelah angka 9,5 ini kita letakkan pada garis yang ini, kemudian langkah selanjutnya kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 18. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian tambahkan 2 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak
pinggul. Nah, caranya kita sesuaikan dengan pola rok belakang ya teman-teman. Kita sesuaikan yang ini tadi kita ambil dari garis paling atas turun ke angka 12 cm ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan dengan yang ini ya. Caranya kita garis dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12, lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi, kita ukur mulai dari garis paling atas turun menuju ke angka 12, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Rumusnya ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 86 cm, kita bagi 4 sama dengan 21,5. Oke, untuk cara mengukurnya sama seperti ini tadi ya teman-teman. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke garis ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 9,5 cm. Oke, angka 9,5 cm ini kita pegang, lalu kita pindahkan ke garis yang di sebelahnya ini seperti ini. Kemudian setelah ini kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 21,5. Nah, lalu kita tandai seperti ini. 21,5 ini 1/4-nya lingkar pinggul ya teman-teman. Nah, kita tandai seperti ini. Lalu jangan lupa tambahkan 2 cm untuk pemotongan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar kaki. Caranya kita sesuaikan dengan ukuran 1/4 lingkar pinggul ya teman-teman. Di sini tadi 1/4 lingkar pinggul ada 21 ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan saja. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke garis yang ini, sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kita ukur menuju ke garis ini ada 9,5. Oke, kita pegang angkanya. Kemudian angka 9,5 ini kita letakkan di garis di sebelahnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pengukurannya menuju ke angka 21,5. Nah, sampai di sini kita tandai. Dan jangan lupa tambahkan 2 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya, kita pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian tanda yang untuk pemotongan ini kita hubungkan. Oke, untuk pola rok badan depan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buka polanya ya teman-teman. Untuk pola rok badan depan kita buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sebelahnya masih polos ya teman-teman, belum ada garis, belum ada rempel seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan letak rempel di sebelah kiri ini ya teman-teman. Caranya kita lipat seperti tadi. Nah, kita lipat seperti ini. Kemudian pada garis ini kita gunting sedikit ya teman-teman untuk menentukan letak rempel badan sebelah kiri. Nah, kita gunting seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya di sebelahnya juga kita gunting sedikit seperti ini tadi untuk menentukan letak rempel. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di atas juga sama, kita gunting sedikit. Nah, di sini setelah kita guntingkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita balik polanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita balik polanya.
seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang guntingan kecil ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman, sama seperti ini tadi ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk rempel. Dan setelah ini jangan lupa di sini garis dulu untuk lipatan, kemudian di samping sisi ini untuk jahitan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita balik polanya seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai. Nah, seperti ini. Dan di sebelahnya juga sama. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, perlu diperhatikan dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 25 cm ini untuk jahitan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang ini untuk rempel, contohnya seperti ini. Dan dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 25 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kita buka polanya ya teman-teman. Nah, kita buka hasilnya kira-kira seperti ini. Dan di sini nanti juga ya teman-teman kita jahit dari atas turun menuju ke angka 25 cm. Menyesuaikan yang di sebelah kanan ya teman-teman. Kita jahit sampai di tanda yang ini. Nah, ini untuk pola rok model belahan 2 sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya di sini untuk cara menjahit rempel. Langkah pertama, kedua garis ini kita pertemukan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Di sini juga ya teman-teman, kedua garis kita pertemukan seperti ini tadi. Nah, seperti ini kita lipat seperti ini ya teman-teman. Kemudian tanda kecil ini, tanda guntingan kecil ini kita garis ke tanda yang ini, kita garis. Kemudian kita ukur dari tepi paling atas ini turun menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita jahit dari sini sampai ke tanda ini, kita jahit permanen ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita jahit sementara sampai ke bawah ini ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita buka polanya. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tekan seperti ini. Kemudian di sini kita jahit sementara di sini juga. Setelah kita jahit sementara, kita setrika ya teman-teman. Nah, setelah kita setrika, jahitan yang sementara ini kita lepas ya teman-teman. Dan di sini juga jahitan sementara yang dari bawah sampai ke atas sampai ke tanda ini kita lepas juga. Setelah kita lepas, kita buka polanya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk rok badan depan ya teman-teman. Nah, ini membentuk rempel 2. Dan jangan lupa untuk meletakkan kantong kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 3 cm ya teman-teman.
lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan panjang kantong. Kita ambil, langsung saja kita ambil 13 cm ya teman-teman. Oke, angka 13 cm ini kita letakkan pada garis ini seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, dan di sebelahnya juga ya teman-teman, sama seperti ini tadi. Nah, untuk pola rok badan depan sudah jadi, hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk pola rok badan belakang hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan tadi juga sudah saya sampaikan ya teman-teman, ini untuk jahitan, kita jahit dari bawah sampai ke tanda yang ini. Kemudian ini untuk meletakkan resleting. Nah, di sini setelah kita jahit, kita buka, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kanan kiri dikasih kupnat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, dan semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.